Saya sudah bersusah payah setiap malam untuk belajar, tetapi Randy malah seenaknya mencontek hasil dari latihan saya. Oke, wajar kalau Bilqis bersikap demikian. Ibu menghargai tindakan Bilqis tidak berbuat lebih jauh, misalnya Bilqis memukul Randy. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan Bilqis yang mendobrak meja tadi apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut Bilqis, keyakinan kelas mana yang dilanggar? Saling menghormati antar teman. Menurut Bilqis, saling menghormati antar teman itu apakah penting? Penting, Bu. Baik, kalau menurut Bilqis saling menghormati antar teman itu penting, apa saja yang harus dilakukan pada saat Bilqis marah-marah? Saya harus lebih bersabar. Bilqis bersedia melakukan itu. Apa saja yang akan Bilqis lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya. Ketika teman saya akan mencontek hasil dari latihan saya akan melaporkannya kepada wali kelas saya. Ya, tepat sekali Bilqis tindakan kamu. Tetap semangat ya. Sekarang silakan Bilqis kembali ke dalam kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis dari kelas 4D. Saya senang sekali karena Bu Guru mengajak berdiskusi untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar lebih bersabar dan lebih menghormati teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 245 Palembang. Yang terhormat kami hormati Dewan Guru beserta staf. Langsung saja. Sebelum kita mengikuti pembahasan teman-teman kita, saya mewakili dari kepala sekolah untuk membuka acara aksi desimilasi budaya positif dari rekan sejawat kita, Ibu Leni dan Ibu Yuni, dalam tema bidang positif. Kegiatan ini bisa memberikan inovasi bagi teman-teman semua. Langsung saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, desimilasi ini budaya positif dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mulyani dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir dan telah meluangkan waktunya untuk kumpul bersama di ruang guru yang sangat kita cintai ini. Selamat beriring salam kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul bersama di ruang guru SD Negeri 245 Palembang guna melaksanakan pemaparan diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan bersama rekan sejawat saya, Ibu Yuni. Baik, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 245 Palembang, Ibu Rusmawati SPD MSI. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, Ibu Tini Ernawati Magister Pendidikan, dan yang saya hormati Ibu Mulyani sebagai Wakil Kepala Sekolah juga yang telah menyampaikan dan membuka kata sambutan sebagai diseminasi budaya positif. Yang saya hormati dan saya sayangi rekan-rekan teman saya sejawat yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Ibu-Ibu. Baik, sebelum kita mulai, coba tepuk tangan Bu buat kita semua. Nah, kali ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Nah, sebelum saya memaparkan diseminasi budaya positif ini,
Saya harapkan ibu-ibu tolong berdiri sebentar, kita senyum dulu ibu-ibu. Tadi mungkin habis mengajar anak-anak, rileksnya belum nyampe. Sekarang kita senyum selama 30 detik, saling berhadapan dengan teman-temannya. Saya persilakan ibu. Seperti kami ya, seperti Bu Yumi, silakan berdiri di depan sebentar. Ibu Yumi, senyumnya ini Bu, jangan lihat bibir temannya, nanti ibu lucu. Jadi lihatlah matanya, nanti kalau lihat bibirnya lucu. Ya, selama 30 detik ya, nanti jam. Kita hitungan ketiga, kita mulai ya Bu. 1, 2, 3, ayo senyum. Mata ibu-ibu. Iya. Nah, senyum. Oke, terima kasih ibu-ibu. Nah, sekarang duduk, kita lagi explain lagi. Silakan Ibu Yumi. Cocok pakai ini. Mau kan Bu ini kita sama-sama ya. Ice breaking. Silakan Ibu Yumi di sini juga boleh. Mohon maaf. Sambil senyum ya Bu. Sambil senyum ya Bu.
Oke, terima kasih Ibu. Tepuk tangan semuanya yuk. Baiklah, terima kasih. Sekarang kita sudah di ice breaking, kita lanjut pemaparan kita ya Bu. Bagaimana Bu? Sudah relax Bu? Sudah. Oke. Di sini sebelum saya memulai pemaparan diseminasi budaya positif, di sini saya akan membuatkan kesepakatan forum diseminasi. Di sini saya sudah menuliskan bahwa dalam forum kita ini saya sudah buat menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Dan yang ketiga, boleh minta tolong sama ibu-ibu sekalian, apa sih selanjutnya? Disiplin dalam forum ini ya Bu. Sepakat nggak Bu? Sepakat, oke. Kemudian disiplin ya Bu. Kita buat disiplin. Kemudian apa lagi Bu? Ada yang mau memberikan sarannya di dalam forum kita selain menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik ketika ada teman yang berbicara, kemudian disiplin dalam tepat waktu. Selanjutnya apa Bu? Bahagia, boleh, bagus sekali. Karena dengan bahagia kita dapat dalam pembelajaran itu mudah masuk. Sekarang yang terakhir, ada yang pengen ngasih saran? Silakan. Selain bahagia, disiplin, ada Ibu? Kalau menghargai sudah, menjadi pendengar yang baik sudah, disiplin sudah, bahagia sudah, sopan santun. Ya, karena dengan sopan santun kita mempunyai budaya positif. Dari kesepakatan yang sudah kita buat, apakah ibu-ibu yang hadir pada hari ini sepakat? Suaranya Bu sepakat. Oke, terima kasih Bu. Sepakat ya Bu? Nah, berikut konsep-konsep budaya positif, di mana kami dan rekan saya berdua ini akan memaparkan ketujuh konsep-konsep budaya positif. Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Dan keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, posisi kontrol restitusi. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Nah, di sini Bu, kami akan berbagi. Saya akan memaparkan perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas. Selanjutnya akan nanti dijelaskan oleh rekan saya Ibu Yumi. Baik, kita masuk ke materi. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Di sini perubahan paradigma belajar. Perubahan menurut pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia
maupun sebagai anggota masyarakat Dewantara 1936. Dalam upaya mendidik anak atau peserta didik, Bapak Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Jadi Bapak Ibu, kodrat alam, kodrat anak ini ada dua. Yang pertama dia kodrat alam, yaitu bawaan dia dari lahir. Sedangkan kodrat zaman, yaitu mereka mengikuti perkembangan zaman, seperti mereka bisa IT, pokoknya mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini sering sekali kita terjadi dalam lingkungan sekolah ya, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita melihat sesuatu buruk itu dianggap selalu kesalahan, Bu. Tetapi pada budaya positif ini, teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Karena kita tidak tahu apa yang akan dituju pada perilaku manusia tersebut. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi pada teori kontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Jadi yang ada pada diri kita, itu kita sendiri yang bisa mengontrol. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi belum tentu di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus responnya, model berpikir menang kalah. Tapi apabila teori kontrol, model berpikir menang, menang, dan menang, tidak ada terpikir kalah. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Ketika Ibu mendengar kata disiplin, apa sih yang tersimpan di benak Ibu? Disiplin. Apa itu disiplin? Tepat waktu. Terima kasih Ibu Juni, bagus sekali jawabannya. Ada yang lain? Selain tepat waktu, peraturan. Benar sekali Bu Yusnia, terima kasih. Coba sekarang kita lihat. Nah, tertib, teratur, patuh, tepat waktu. Nanti kita ini kan. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran ajaran tertentu. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus memiliki disiplin yang kuat. Jadi kita harus memiliki disiplin yang kuat. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam, motivasi dari dalam diri kita sendiri, Bu, bukan ekstrinsik dari luar. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan.
Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi dari dalam diri kita sendiri, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi kita disiplin itu sepertinya misalnya gini, kita datang tepat waktu, tetapi kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain, gitu. Nah, ini sudah sering kita profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila bisa dinyanyikan Ibu sebentar. Pelajar Pancasila, yuk kita sama-sama bikin bentar aja. Saya mohon ya Bu, izin. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Ibu, tepuk tangan dulu yuk. Sudah bisa ini ya. Jadi profil pelajar Pancasila mempunyai 6 dimensi. 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, murid yang kreatif dan berprestasi. Nah, sekarang di sini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita sering sebelum kita memulai suatu pelajaran, kadangkala anak membaca doa terlebih dahulu. Kemudian pada saat mau makan, ibu guru saya lihat sering mengajarkan anak untuk membaca doa makan terlebih dahulu. Ini sudah termasuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, mampu memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mampu mempertahankan budaya luhur dan identitasnya, tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Bergotong royong. Nah, kalau mendengar kata bergotong royong ini, pernah nggak Bu, anak-anak kita bergotong royong dalam lingkungan sekolah? Pernah. Contohnya? Benar, piket kelas, membersihkan lapangan. Ya, terima kasih Ibu. Berarti ibu-ibu di sini memang benar-benar guru hebat. Tepuk tangan dulu, guru-guru hebat di sini. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan menjadi ringan dan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Kreatif. Nah, kadang-kala siswa kita bisa membuat suatu karya, itu sudah kreatif. Pelajar kreatif mampu membuat sesuatu yang baru, berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal tersedia. Bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, dapat membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan mengumpulkannya. Sekarang kita masuk ke perilaku manusia. Nah, ada tiga motivasi perilaku manusia, Ibu.
Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan yang ketiga ini dari dalam. Ini contoh ya Bu. Motivasi perilaku manusia sebagai seorang guru. Saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu sekalian? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur atasan atau diberi atasan peringatan? Atau Anda ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda atau dari teman yang lain? Atau pengen dibilang sebagai guru berprestasi? Ini menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri. Sebagai teladan bagi murid-murid Bapak Ibu, tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Bapak Ibu sendiri. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, manakah motivasi dari ketiga motivasi perilaku manusia ini yang paling mendasari Bapak Ibu? Apakah ada kombinasi dari dua motivasi itu atau bahkan ketiga-tiganya? Apakah kadang-kala kita datang tepat waktu karena ingin mendapatkan pujian? Saya rasa nggak ya Bapak Ibu ya? Apakah kita datang tepat waktu karena ingin menghargai diri kita sendiri? Ya, benar sekali. Setuju saya. Next. Nah, sekarang keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas ini seperti yang tadi, sebelum kita masuk ke forum diseminasi ini, kita sudah membuat kesepakatan. Kesepakatan kita tidak harus banyak, tetapi mudah diingat dan dipahami. Seperti ini juga keyakinan sekolah Pak Ibu. Kita mengajak anak didik kita memberi mereka kesempatan. Nah sekarang guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Seperti tadi ya Bu, sebelum kita membuat tadi, kita bilang sama murid kita, sepakat nggak nak kalau kita tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan kayak gitu. Nanti kalau anak kita bilang sepakat Bu, baru kita berarti itu kesepakatan bersama. Tapi kalau anak kita tidak mau bilang sepakat, kita cari lain. Nah sekarang keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ketika kita Bapak Ibu masuk ke kelas, kalau anaknya masih ada yang datang kurang tepat waktu, silakan Ibu terapkan keyakinan sekolah ini. Buat minimal atau 4 saja yang mudah mereka ingat. Itu misalnya disiplin tepat waktu. Jadi ketika ada anak kita yang melanggar disiplin tepat waktu, kita bisa bilang, nah keyakinan apa yang kamu langgar pada hari ini? Nanti dia akan bilang, oh iya Bu, keyakinan disiplin waktu. Keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tujuannya itu positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Seperti tadi kita membuat keyakinan 5 atau 6 tadi ya. Nah jadi sedikit dan mudah dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini keyakinan kelas, kesepakatan kelas 4 yang sudah saya bentuk Bapak Ibu. Yang pertama, saya menjaga kebersihan. Kenapa? Karena kalau
ruangan kelas kita kotor dan kurang bersih, saya rasa dalam mengajar kita kurang nyaman ya. Ya, yang kedua disiplin dan tepat waktu. Kenapa disiplin dan tepat waktu? Agar anak-anak terbiasa bahwa memanfaatkan waktu itu lebih penting. Ketiga, saling tolong menolong. Dalam lingkup kelas kita saling tolong menolong. Kalau ada yang terjatuh, mereka akan menolong. Nanti mereka akan ingat, oh iya, ini keyakinan sekolah saya. Yang keempat, berkata sopan. Berkata sopan kepada guru, berkata sopan kepada teman-temannya. Yang kelima, saling menghormati. Jadi siapa yang ada di dalam kelas itu saling menghormati. Nah, saya akan memberikan sticky notes untuk Bapak Ibu buat kesepakatan minimal 2 atau 3 saja. Nah, Bapak Ibu, ini sticky notes-nya akan saya bagikan kepada ibu-ibu. Mohon diisi apa keyakinan kelas yang ingin Bapak Ibu lakukan setelah saya memaparkan ini nanti. Boleh Ibu diisi? Silah kalian. Silakan diisi. Ini contoh kesepakatan kelas saya. Selamat berjuang-juang. Untungnya Iya, boleh 2 atau 3 saja karena kesepakatan kelas ini yang mudah dipahami murid-murid kita nanti. Bagaimana Bu Nana, sudah? Ibu Tini? Punya Ibu Jumi, boleh nggak Bu Jumi dibaca? Kesepakatan kelas dari kelas 3B kami menyepakati yang pertama yaitu menjaga kebersihan, kemudian datang tepat waktu, dan yang ketiga tidak boleh saling membuli antara teman. Terima kasih. Bagus sekali Bu, kesepakatan kelasnya menjaga kebersihan, datang tepat waktu, dan tidak boleh saling membuli. Ya benar, karena zaman sekarang Bu ya, anak-anak marah sekali dengan bully. Ya, benar sekali Bu. Akan saya kumpulkan dulu. Punya Ibu Isnia, boleh? Silakan Bu dibaca. Kesepakatan kelas dari kelas 4C. Yang pertama, berkata sopan kepada siapapun. Yang kedua, ketika guru menjelaskan tidak boleh anak berbicara. Jadi memperhatikan. Iya benar sekali Bu. Ada lagi kesepakatan kelasnya, Bu Tini? Ibu Mulyani, silakan Bu. Kesepakatan saya di kelas yang saya terapkan adalah pertama kebersihan, yang kedua menerapkan sikap 5S, terus
ketika memberikan pelajaran, anak-anak harus memperhatikan, tidak boleh berbicara. Iya. Bagus sekali, super sekali. Tepuk tangan dulu buat guru-guru di sini. Ya, terima kasih Ibu. Ini sudah kesepakatan kelasnya. Nah, kalau terima kasih sudah berpartisipasi. Nah, sekarang saya sudah selesai pemaparan saya pada kesempatan hari ini dan akan dilanjutkan kembali oleh Ibu Yumi. Untuk sebelum kami melanjutkan ini, kami mohon maaf jika ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Kami berdiri di sini bukan kami menggurui Bapak Ibu semuanya, tetapi kami hanya berbagi praktik apa yang kami dapatkan selama kami mengikuti guru penggerak ini. Ibu Yumi, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Leni. Masih semangat Ibu-ibu? Masih, biar tambah semangat kita ice breaking lagi. Oke. Mohon kiranya Ibu-ibu untuk berdiri. Sepertinya sudah semangat kembali ya. Baik Bapak Ibu, saya mengulang kembali apa yang dikatakan oleh Ibu Leni. Di sini kami tidak untuk menggurui Bapak Ibu semua. Kami di sini berbagi praktik baik. Apa yang telah kami dapat selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 11, khususnya pada modul 1.4, kami belajar tentang budaya positif. Di sini kami akan berbagi dengan teman-teman semua apa yang kami dapatkan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada konsep budaya positif di sini ada 7. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Ibu Leni, sudah 4 ya. Saya sedikit mereview apa yang disampaikan oleh rekan saya. Untuk poin pertama dan kedua, kita bisa tahu apa budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah. Tentunya mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, itu diharapkan dapat muncul dari dalam diri peserta didik atau dalam diri murid kita. Motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Apa yang kita lakukan? Yaitu dengan salah satunya melakukan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini untuk materi yang kelima, keenam, dan yang ketujuh, ini berhubungan dengan teknik kita sebagai seorang guru, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah murid kita. Next, untuk materi yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia.
sebagai seorang manusia, apa sih kebutuhan dasar kita, ibu-ibu? Apa yang kita butuhkan? Iya, makan. Benar, Ibu Nurul. Ada lagi selain makan kita butuh apa? Pakaian. Selain makan apa, ibu-ibu? Suami. Bagi yang belum punya suami ya, kalau yang seperti saya sudah punya suami jangan. Oke. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu berdasarkan teorinya ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, kita untuk bertahan hidup kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, kita butuh minum. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita butuh kasih sayang. Kita butuh kasih sayang dari orang-orang di sekeliling kita. Kalau di rumah kita butuh kasih sayang dari suami, yang punya istri butuh kasih sayang dari istri. Di lingkungan tempat kita kerja seperti sekarang ini, kita juga butuh kasih sayang dari rekan sejawat. Murid kita juga butuh kasih sayang dari kita sebagai seorang guru. Untuk kebutuhan dasar yang ketiga yaitu akan penguasaan. Kita butuh penguasaan akan kemampuan kita. Itu kebutuhan dasar yang ketiga. Untuk yang keempat yaitu kebebasan. Kita butuh kebebasan, kita butuh kemandirian untuk mengeksplorkan diri kita. Kebutuhan dasar yang kelima, apa kebutuhan dasar yang kelima bagi manusia? Kesenangan. Bukan anak-anak saja yang butuh kesenangan, kita juga butuh. Kita butuh teman bermain, teman tertawa, seperti itu. Nah, di sini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dari kelima kebutuhan dasar tersebut ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, sehingga murid tersebut melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, tujuan kita mempelajari kebutuhan dasar manusia agar kita bisa menyelesaikan persoalan apa yang ada pada murid kita. Untuk lebih jelasnya di sini ada studi kasus kebetulan dialami oleh rekan sejawat kita yaitu Ibu Riri, guru kelas 6B. Di sini Ibu Riri sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Ihwal. Nah, beberapa anak mengeluhkan bahwa Ihwal ini seringkali meminta bekal makan siang tetapi secara paksa, mintanya secara paksa. Jika Anda atau kita menghadapi situasi seperti Ibu Riri, kira-kira ibu-ibu apa yang akan kita lakukan? Siapa yang bersedia memberikan jawabannya? Misalnya ibu-ibu berada di posisi Ibu Riri, kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Ya, Ibu Yus bisa? Menegur anak tersebut. Kenapa dia meminta paksa makanan temannya itu? Apakah dia tidak membawa bekal? Apa memang sudah kebiasaannya seperti itu? Terima kasih, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong untuk Ibu Yus. Iya, benar sekali. Jika kita berada di posisi seperti Ibu Riri, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu pertama memanggil anak tersebut, kemudian bertanya, mengajak dia diskusi, ya, berdialog, menegurnya, mengapa dia melakukan hal itu. Setelah kita berdialog, tentunya kita nanti akan mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar tersebut. Nah, di sini dari kasus ini ada beberapa penyelesaian masalahnya berdasarkan kebutuhannya. Kita lihat penyelesaian masalah yang pertama, alasan Ihwal yang pertama. Ternyata Ihwal ini lapar. Dia lapar, Ibu. Dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Ihwal adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ketika kita di kelas menemukan siswa yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh marah kepada siswa tersebut. Solusinya bagaimana? Yang pertama, misalnya solusinya kita
memberi sedikit bekal kita kepada siswa tersebut. Atau misalnya ibu-ibu ikhlas nih memberikan uang jajan, sedikit uang jajan untuk Iqbal. Karena kan alasannya untuk bertahan hidup. Nah, ini alasan yang kedua, karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, di sini kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Iqbal adalah kebutuhan akan kasih sayang. Dia ingin diperhatikan, dia ingin diterima. Nah, ketika kita di kelas menemukan siswa yang seperti ini, biasanya apa yang harus kita lakukan? Mungkin dengan mendudukan siswa tersebut di bagian depan, di kursi bagian depan. Kemudian kita memberikan tanggung jawab kepada dia. Dia merasa diterima, merasa ada di lingkungannya. Seperti itu. Untuk alasan yang ketiga, karena temannya menjadi takut dan dia menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh si Iqbal ini yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Nah, ketika kita ada siswa seperti ini di dalam kelas, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuang sifat negatifnya itu. Iya, kita harus memunculkan sifat positifnya. Bagaimana caranya? Misal kita menugaskan dia sebagai ketua kelas, dia kan ingin berkuasa kan, menjadikan dia sebagai ketua kelas, pengurus, bisa ketua kelas atau wakil ketua kelas. Alasan Iqbal yang keempat, karena ia merasa bosan. Ternyata selama ini dia menunya atau bekalnya selalu sama. Misalnya ayam terus dikasih oleh mamanya atau telur terus dia bosan. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Iqbal ini yaitu memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Nah, ketika di dalam kelas kita menemukan siswa yang seperti ini, biasanya di dalam kelas siswanya mungkin ada yang sering tidur atau sering izin ke WC, setiap 30 menit sekali izin ke WC. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Dia butuh kebebasan. Kita merefleksi diri kita. Apa yang kurang di diri kita? Mungkin metode mengajar kita, cara mengajar kita harus diperbaiki agar anak tidak bosan di dalam kelas. Alasan Iqbal yang keempat, di sini ia melakukannya ternyata ia iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Maka di sini Iqbal sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Dia iseng, dia senang lihat temannya lucu, dia. Nah, ketika di kelas kita menemukan siswa yang seperti ini, dia butuh kesenangan ya. Kita saat mengajar itu kita jangan monoton. Kita bisa menyelipkan pada pembelajaran pertama dan kedua. Ketika kita akan pindah ke pembelajaran keempat dan kelima, kita bisa melakukan ice breaking. Biar anak-anak senang, selalu fresh, dia bahagia ketika mengikuti pembelajaran kita. Nah, dari kebutuhan dasar manusia tadi, kita harus mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Mengapa? Karena setelah kita mempelajari kebutuhan dasar manusia, itu sangat penting bagi kita sebagai seorang guru. Kita harus mengetahui caranya bagaimana kita berdialog dengan murid kita. Setelah berdialog kita akan tahu, oh ternyata anak ini kebutuhan dasar yang kurang, yang ingin dipenuhinya akan kesenangan. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Itu tugas kita. Untuk materi selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Ini masih, kosakatanya masih baru Bapak Ibu ya. Kita hilangkan restitusinya. Apa itu posisi kontrol? Ada yang tahu? Apa itu posisi kontrol? Bagaimana cara kita mengontrol diri? Iya, bagaimana cara kita mengontrol diri? Di sini ada 5 posisi kontrol bagi seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau.
Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya tanyakan, dari kelima posisi kontrol ini, yang mana yang biasanya Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu? Posisi kontrol yang mana? Yang mana? Guru sebagai teman. Iya, Ibu Wiwit, dia posisi kontrol guru sebagai teman. Ada yang lain? Ibu Titin? Guru sebagai manajer. Kalau Ibu Mul apa Ibu? Sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau. Iya, ada yang menerapkan guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kita lihat di sini, ketika kita menerapkan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, di sini biasanya kalau guru sebagai penghukum, nada suaranya biasanya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot. Biasanya kan anak kan marah ya, menunjuk-nunjuk, menghardik seperti itu. Biasanya kata-kata yang keluar, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, dia lebih ke mengancam seperti itu. Hasilnya apa? Apa hasilnya untuk anak kita? Anak kita, murid kita akan memberontak. Terus mereka juga akan menyalahkan orang lain. Mereka juga akan menjadi seorang pembohong yang ulung. Artinya bagaimana? Misalnya di sini, contohnya anak kita tidak mengerjakan PR, kita marah ya. Sudah Ibu bilang PR dibuat, masih saja tidak buat PR. Nah, di sini anaknya pasti dia akan menyalahkan orang lain. Maaf Bu, Mama ada di rumah Bu, jadi tidak bisa membuat PR, tidak ada yang ngajari. Nah, dia kan akan menyalahkan orang lain seperti itu. Ketika kita yang kedua menjadi pembuat rasa bersalah, di sini biasanya nada suara gurunya sedikit memelas, bahasa tubuhnya dia akan mendekati anak tersebut. Biasanya guru akan berkata seperti ini, kamu seharusnya kamu sudah tahu, Ibu lelah sekali mengatakannya, Ibu stres. Iya, dia kan agak memelas, tetapi apa dampaknya? Ini dampaknya sangat besar sekali untuk siswanya ya. Murid akan begitu merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak dan ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Ini lebih ke mental untuk posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini kalau sebagai seorang teman, nah seperti Bu Wiwi tadi sebagai seorang teman dia ya, biasanya ada suaranya dia ramah kepada anak, akrab, bercanda, kemudian senyum jenaka dengan anak-anaknya. Biasanya seperti ini dia berkata, ayolah lakukan demi ibu, seperti itu. Ya, karena sebagai seorang teman. Tetapi hasilnya apa untuk siswa kita? Hasilnya siswa tersebut akan ketergantungan hanya kepada guru itu. Ketika guru wali kelasnya tidak hadir, guru yang lain menggantikan di dalam kelas, dia biasanya tidak mau menurut seperti itu. Dia hanya mau dengan wali kelasnya. Untuk yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di sini guru berbuat menghitung dan mengukur. Biasanya lebih ke bertanya, siswa menjawab, bertanya, siswa menjawab seperti itu. Apa peraturannya? Mengapa kamu terlambat? Bangun kesiangan Bu. Apa peraturannya? Seperti itu. Lebih ke mendikte kepada siswa. Hasilnya apa? Siswa akan menyesuaikan diri kepada guru tersebut, akan nurut, tetapi saat diawasi, ketika diawasi saja. Yang kelima yaitu posisi kontrol seorang guru sebagai seorang manajer. Di sini ketika berbuat biasanya guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada murid tersebut. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Nak? Seperti itu. Hasilnya apa? Hasilnya luar biasa, menguatkan pribadi murid tersebut. Akan munculnya motivasi internal dari dalam diri murid. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol bagi seorang guru. Di sini saya punya video penerapan 5 posisi kontrol bagi seorang guru. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua. Kita bisa setelah menonton video ini kita bisa memahami posisi kontrol yang mana yang baik kita gunakan atau kita terapkan kepada peserta didik kita.
berbahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir waktu murid di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, posisi sebagai penghukumnya. Kita lihat. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi kontrol yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang teman ya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang kelima, terakhir, posisi sebagai seorang manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain juga Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Baik, Bapak Ibu, dari video tadi 5 posisi kontrol yang baik yang harus kita terapkan di sekolah itu posisi yang mana? Iya. Di sini dari kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya kita sebagai seorang guru menggunakan posisi kontrol seorang manajer. Di mana sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, tentunya untuk menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer, kita harus menggunakan tahap-tahap yaitu segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu sendiri adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan serta menggerakkan murid memperbaiki kesalahannya. Pada segitiga restitusi itu sendiri ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian tahap yang kedua validasi tindakan yang salah, dan tahap yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, ketika murid melakukan kesalahan, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Agar murid yang berbuat salah tersebut tidak terlalu merasa bersalah. Di sini biasanya kata-kata yang kita gunakan, berbuat salah itu manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Seperti itu. Setelah kita melakukan tahap yang pertama, kita akan melanjutkan pada tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menggali alasan mengapa murid tersebut melakukan itu karena apa alasannya. Biasanya kata-kata yang kita gunakan, apa yang penting bagi kamu? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Setelah kita melakukan tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah, kita akan melakukan tahapan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini menanyakan keyakinan yang dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara internal, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk menjadi seorang guru yang baik, yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, tentunya
Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang telah kami sampaikan tadi. Dari ketujuh konsep inti ini dapat menciptakan seorang guru yang memiliki budaya positif yang baik di sekolah. Tujuan kami melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu guru di sini harapannya agar SD 245 Palembang ini dapat menerapkan budaya positif di sekolah yang betul-betul memiliki nilai positif yang unggul dan bisa diterapkan secara menyeluruh di lingkungan sekolah kita, sehingga siswa kita akan jauh dari nilai negatif dan yang ada hanya nilai positif. Ya baik Bapak Ibu, Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu atas pemaparan kami. ya Kami di sini, kami ulangi lagi, kami di sini bukan menggurui ya Bu. ya kami Tapi hanya berbagi berbagi baik. Semoga kedepannya kita dapat menerapkan Budaya positif di sekolah kita. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.